lagi di podcast Bincang Asik BPM Terapi Wicara. Seperti biasa, kita bakal ngebincangin asik bidang-bidang yang ada di BPM Terapi Wicara. Nah, tapi sebelum podcast ini dimulai, aku punya pesan buat kalian semua, agar kalian tetap di rumah aja. Walaupun mau keluar rumah, tetap terapkan protokol pemerintah ya guys. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, juga kebersihan, oke? Baik, langsung aja kita sambut narasumbernya, Sekretaris BPM Terapi Wicara. Siapa lagi kalau bukan Kak Wulan. Hei Kak Wulan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Kak, tetap jaga kesehatan ya Kak. Iya. Nah Kak, sekarang memperkenalkan diri dulu, silahkan. Baik, perkenalkan saya Wulan Caheningrum. Saya di BPM diberikan kepercayaan sebagai sekretaris. Nah itu tadi ya namanya Kak Wulan di BPM Terapi Wicara sebagai sekretaris. Kalau boleh tahu Kak, dulu Kak Wulan bisa kepilih jadi sekretaris tuh gimana sih ceritanya? Baik, sebenarnya saya tuh awalnya ditempatkan di Komisi 3. Lalu dikarenakan teman saya yang sudah ditunjuk menjadi sekretaris itu tidak dapat melanjutkan dikarenakan alasan tertentu. Jadi saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menggantikannya begitu. Maka dari itu, saya tuh awalnya sempat cemas, dapatkah saya melakukan tugas saya dengan baik atau tidak gitu. Namun saya bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari Kakak Prasya dan teman-teman semuanya itu, saya perlahan-lahan dapat berkembang menjadi lebih baik. Karena saya yakin di sini tuh kami sebagai tim yang saling membantu dan memberikan semangat gitu. Maka saya meyakinkan diri saya sendiri, saya mampu untuk melakukannya. Iya baik Kak, kalau boleh tahu dulu di Komisi 3 tuh berapa lama Kak? Ya. Kalau boleh tahu dulunya kan di Komisi 3, lah itu berapa lama di Komisi 3? Belum sempat melakukan apapun, jadi waktu awal banget itu teman saya langsung mengundurkan diri begitu. Oh, jadi gitu ya. Oke Kak. Nah, kalau sekretaris itu sendiri sebenarnya apa sih dan kerjanya gimana Kak? Baik, sekretaris di BPM itu memiliki peran yang tidak kalah penting ya dalam organisasi BPM ini. Di sini sekretaris itu tentunya yang pertama itu membantu pekerjaan ketua organisasi, lalu melakukan korespondensi dan juga pengarsipan dokumen-dokumen. Oke, baik Kak. Nah, kalau proker dari sekretaris itu apa aja ya Kak? Sebenarnya dari sekretaris BPM ini tidak memiliki proker ya, yang sudah seperti yang sudah ditetapkan di Komisi 1, 2, 3 seperti itu. Jadi nggak ada proker khususnya buat sekretaris gitu ya Kak? Ya, tidak ada. Nah, terus Kak, yang sudah direncanakan dari sekretaris itu seperti apa? Saya pikir sudah terjawab ya dari pertanyaan sebelumnya. Oh iya. Jadi, ya. Oh iya Kak. Nah, kalau selama pandemi ini, apa aja sih yang sudah dilaksanakan dari sekretaris? Iya, andai kata pandemi ini tuh tidak terjadi ya, pastinya kami sudah menjalankan proker kedua kami yaitu Sarasehan. Dan sekretaris itu pasti sudah disibukkan oleh pengecekan proposal dan lain-lain seperti itu. Namun karena adanya pandemi ini, maka rencana tersebut dengan berat hati ditunda terlebih dahulu. Seperti biasa ya Kak, apa sekretaris tuh kayak mengecek gitu ya Kak? Iya. Oke, baik Kak, lanjut. Kira-kira ada nggak sih tantangan atau hambatan di sekretaris? Kalau membahas tentang hambatan atau tantangan itu pasti ada ya. Kalau khususnya di sekretaris itu, yang saya rasakan itu seperti harus teliti dalam pengecekan maupun pengarsipan dokumen, bertanggung jawab pada waktu kita mengecek proposal dari pihak eksekutif dengan teliti agar pada saat sidang laporan pertanggungjawaban itu nanti bisa meminimalisir kesalahan seperti itu. Iya, jadi harus teliti banget ya Kak? Iya, kalau bisa sih teliti. Nah, pastikan semua ada tantangannya ya Kak tersendiri. Nah,
Iya. Maka dari itu nikmati prosesnya dulu aja gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Nah, kalau suka duka Kak Wulan selama ada di sekretaris itu seperti apa Kak? Kalau suka duka yang saya rasakan yang paling diingat itu rasa waktu kita tuh dicariin sama temen itu untuk sekedar minta cap atau diminta untuk mengecek proposal, lalu harus menjelaskan secara detail kepada teman-teman tentang SOP itu bagaimana. Itu sih rasa yang tidak akan pernah dilupakan. Tapi saat pandemi ini itu ya Kak, nggak seperti itu dulu, nggak seperti itu dulu lagi, ada rasa kangen gitu nggak Kak? Kalau kangen sih pasti ya kan. Kalau pandemi ini kan pasti ada beberapa proker itu yang ke pending terlebih dahulu. Tuh. Oke, kalau dukanya Kak di sekretaris itu apa? Kalau dukanya itu ya itu tadi harus menjelaskan secara detail, harus sabar menjelaskan ke teman-teman tentang SOP itu bagaimana. Itu sih. Oh iya. Nah, ada nggak sih pengalaman Kak Wulan yang paling berkesan di BPM Terapi Wicara? Yang paling berkesan gitu, ada nggak? Yang paling berkesan itu apa ya? Ya itu sih waktu kita dicariin sama teman-teman itu berkesan banget, sampai dicariin ke kos, di WA, di telepon gitu sih. Dikejar-kejar ya Kak, dicari-cari Iya. kayak artis gitu. Nah Kak, nanti kan BPM Terapi Wicara akan open rekrutmen anggota baru kan. Nah itu caranya gimana ya Kak? Misalnya ada yang ingin gabung menjadi sekretaris BPM TW, itu apa ada kriteria khusus atau keahlian khusus yang harus dimilikinya? Baik, kalau setiap orang yang mau gabung di BPM khususnya menjadi sekretaris itu kan kebebasan setiap orang ya. Tapi kalau menyinggung tentang kriteria itu, bukankah lebih baik kalau dia itu sebelumnya sudah memiliki pengalaman organisasi, jadi dia itu sudah siap mental, sudah ada pandangan bagaimana organisasi itu berjalan. Tapi itu bukan syarat utama, asalkan dia itu mau berusaha, rajin, rasa ingin tahu yang lebih, teliti, pasti saya rasa bisa. Ya baik, yang penting kita tuh harus daftar dulu, nanti bisa enggaknya atau keterima atau enggaknya tuh yang penting kita udah berusaha gitu ya Kak. Ya. Nah itu tadi ya guys, buat kalian yang ingin gabung di sekretaris, mulai dari sekarang dipersiapkan dengan baik dan matang. Selanjutnya Kak, kira-kira enggak jauh dari sekarang sekretaris bakal sibuk ngapain ya Kak? Sedang menunggu proposal selanjutnya sih, dan berproses sebagai anggota BPM untuk menjalankan proker ketiga yaitu open recruitment. Oke, baik Kak. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari kita. Gimana, seru dan menginspirasi kan? So, pasti menginspirasi dong. Nah Kak, sebelum podcast ini ditutup, ada nggak pesan-pesan buat pendengar atau calon pendaftar BPM Terapi Wicara? Untuk teman-teman, adik-adik sekalian yang mau mendaftar sebagai anggota Badan Perwakilan Mahasiswa khususnya sekretaris, tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Oke, mau salam-salam enggak Kak buat BPM Terapi Wicara? Salam untuk teman-temanku tercinta, salam sehat, salam senyum. Salam kangen juga ya Kak. Ya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Karena sudah meluangkan waktunya di sini, sudah mau cerita pengalaman-pengalaman seru selama ada di BPM Terapi Wicara. Sukses selalu dan tetap semangat ya Kak. Iya.
juga kuliahnya diberi kelancaran ya Kak. Amin. Amin. Juga buat BPM Terapi Wicara 2020, sukses selalu. Tak lupa juga aku ucapkan terima kasih banyak buat mendengar podcast ini karena sudah mengikuti sampai detik ini. Dan jangan lupa dengarkan episode-episode dari bidang lainnya yang sudah diupload di YouTube-nya BPM Terapi Wicara. Oke. Nah, baik, obrolan kali ini kita tutup ya. Assalamualaikum. Dadah.